Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hasil molekul docking senyawa-senyawa anti COVID-19 dan potensi daun teh hijau sebagai anti COVID-19. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Lulu Melinda, Nindi Nabila Zalianti, Tasila Putri, Umi Puji Lestari, dan Tesalonika Aliza. Baiklah, di sini yang pertama ada pengertian dari COVID-19. COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu virus RNA rantai tunggal dari keluarga Coronaviridae. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia lewat reseptor ACE2, menyebabkan infeksi dan mampu memodifikasi respon imun sehingga penyebarannya cepat dan virulensinya tinggi. Di sini ada patofisiologi dari COVID-19, di mana virus masuk lewat hidung atau mulut, lalu menempel ke sel paru. Lalu virus berkembang biak dan merusak sel, dan imun tubuh melawan. Jika kuat, bisa sembuh. Jika berlebihan, terjadi badai sitokin atau peradangan parah, yang dapat menyebabkan kerusakan organ dan juga kematian. Next. Di sini ada asal COVID-19. COVID-19 ini merupakan penyakit viral yang disebabkan oleh virus atau SARS-CoV-2. Virus corona merupakan zoonosis sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Next. Nah, apa itu docking? Docking adalah metode komputasi untuk melihat bagaimana obat menempel ke target protein. Ini membantu memperkirakan efektivitas obat secara cepat dan efisien. Selanjutnya ada peran docking in silico. Yang pertama dapat mengurangi alur. Yang kedua dapat mengatasi kesulitan yang tidak dapat dijangkau oleh pendekatan eksperimental di laboratorium. Yang ketiga memiliki keakurasian yang tinggi dalam memperkirakan konformasi pengikatan ligan molekul kecil ke situs pengikatan target. Yang keempat, mensimulasikan dan memprediksi proses pengikatan antara protein target dengan obat. Yang kelima, mengevaluasi hubungan antara struktur molekul obat. Yang keenam, mengoptimalkan profil farmakokinetik dan farmakodinamik obat untuk menghindari masalah keamanan dan toksisitas molekul obat. Selanjutnya, target senyawa antivirus pada SARS-CoV-2. Yang pertama ada glycoprotein spikes, yang kedua reseptor ACE2 dan kinase 2, tiga chip ribosine lactase, yang keempat RNA dependent RNA, dan yang terakhir protein nukleokapsid. Selanjutnya ada anti COVID-19. Ini strukturnya. Nah, itu obat atau senyawa oseltamivir, reseptor atau sasaran protease sama COVID-19 dalam kompleks dengan inhibitor N3. Proteinnya protein base. Yang kedua, struktur dari nafamostat, reseptor atau sasaran protein spike glycoprotein of SARS-CoV-2. Yang ketiga, senyawa COVID-19, strukturnya dari thymoquinone, reseptor sasaran atau protein dari SARS-CoV human ACE2 reseptor. Yang keempat, kemudian struktur dari kasin kian lopinavir, reseptor proteinnya dari reseptor 2G27 virus SARS-CoV-2 dan ACE2.
Kemudian di sini ada obat dari Quinic acid. Nah, obat Quinic acid ini merupakan senyawa anti COVID-19 yang bekerja pada reseptor 3CL protease. Kemudian ada senyawa anti COVID-19. Senyawa anti COVID-19 itu meliputi berbagai senyawa alami maupun sintetik yang memiliki potensi untuk menghambat proses infeksi dan replikasi dari virus SARS-CoV-2. Contohnya adalah flavonoid dari tanaman herbal, senyawa dari tanaman Artemisia annua, serta senyawa dari tanaman Andrographis paniculata yang menunjukkan aktivitas inhibisi terhadap enzim penting virus seperti protease utama dan RNA dependent RNA polimerase atau RDRP. Kemudian, ini ada beberapa tanaman yang memiliki potensi sebagai anti COVID-19. Yang pertama itu ada teh hijau, yang kedua ada jahe merah, yang ketiga ada kunyit, yang keempat ada daun jambu biji, yang kelima itu ada bawang dayak, dan yang keenam itu ada bawang putih. Kemudian ada daun teh sebagai anti COVID-19. Daun teh atau Camellia sinensis merupakan suatu tanaman herbal yang memiliki senyawa aktif yang berguna sebagai antiinflamasi, antioksidan, anti alergi, dan antivirus. Senyawa-senyawa polifenolat yang cukup beragam yang terdapat pada daun teh hijau seperti flavanol-katekin, epikatekin galat (ECG), epigalokatekin (EGC), epigalokatekin galat (EGCG), kaempferol, flavonon, apigenin, dan luteolin, serta asam galat terbukti memiliki aktivitas sebagai antivirus. Selanjutnya, ada senyawa dalam daun teh yang berpotensi sebagai anti COVID-19. Pertama, ada epigalokatekin galat, EGCG, epigalokatekin, EC, epikatekin galat, EGC, epikatekin, EC, luteolin, katekin galat, isoquercetin, kaempferol, asam galat, dan apigenin. Baiklah, selanjutnya ada hasil molekular docking, di mana apikatekin dan katekin memiliki nilai energi ikatan yang sama dengan lopinavir, yakni min 7,1 kalori per mol. Katekin galat dan epikatekin galat memiliki ikatan terkuat di antara semua senyawa uji karena memiliki energi ikatan paling negatif, yakni min 9 dan min 8,2 kalori per mol. Secara eksperimental, nilai energi ikatan dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan suatu senyawa dalam menghambat enzim. Selanjutnya ada visualisasi interaksi katekin dengan 3CL protease dengan mode docking 3 dimensi, di mana gambar A menunjukkan senyawa epikatekin 3O kafeot, gambar B menunjukkan senyawa etipirolidin, gambar C menunjukkan epikatekin galat, gambar D menunjukkan galokatekin galat yang berinteraksi dengan residu pengikatan utama protease 3CL. Hasil docking molekular menunjukkan bahwa semua katekin dapat mengikat 3CL-Pro, menunjukkan bahwa katekin ini berpotensi memiliki efek penghambatan 3CL-Pro. Kemungkinan situs pengikatan tempat 3CL-Pro berinteraksi dengan katekin digambarkan oleh bimol. Situs pengikatan ECG berada di THR26, SER46, P140, GLI143, GLU166, HIS172, GLN189, dan situs pengikatan ETC pirolidinon berada di LU4, THR24, THR26, LEU141, ASN142. ECG berinteraksi dengan 3CL Pro di THR25, ASN142, GLI143, dan HIS163. Selanjutnya itu ada pembahasan berdasarkan proses validasi diperoleh metode docking yang valid, yaitu prosedur dengan parameter grid box X min 34,958, Y-nya 9,037 dan Z-nya 29,957 dengan grid size 7, 11, 7, spacing 1 untuk reseptor spike glikoprotein. Sedangkan untuk reseptor main protease menggunakan parameter grid box, X-nya 10,301, Y-nya 2, min 2,386, dan Z-nya 24,735 dengan grid size 26, 22, 30, spacing 0,375. Prosedur docking yang telah dilakukan dinyatakan valid karena dari 3 kali
replikasi docking ligan notif diperoleh RMSD kurang dari 2A. Nilai rata-rata RMSD dari spike glycoprotein sebesar 1,8865A dan main protease sebesar 0,9725A. Prediksi yang dilakukan oleh peneliti memberikan hasil bahwa secara umum senyawa katein mampu memberikan aktivitas penghambat terhadap glycoprotein dan main protease dari SARS-CoV-2 tanpa efek toksik yang serius. Senyawa katein dapat berikatan dengan lebih kuat dengan protein target pada virus maupun sel inang daripada senyawa pembandingnya. Dengan demikian, senyawa katein akan menciptakan sebuah blokade sehingga menghambat perkembangan virus untuk menginfeksi sel inang maupun mereplikasi diri. Sehingga senyawa katein sangat direkomendasikan untuk diteliti lebih lanjut protesinya menjadi obat bahan yang atau bahkan bisa mencegah infeksi virus maupun masuk ke dalam tubuh manusia. Kesimpulannya yaitu senyawa yang berpotensi sebagai antivirus dengan mekanisme menghambat spek glikoprotein atau disingkat dengan GLZG yang ditunjukkan dengan nilai afinitas lebih baik dari ligan pembanding nafamostat adalah epikatesin dan epigalasotesin. Yang kedua, senyawa katein yang diprediksi berpotensi sebagai antivirus dengan mekanisme menghambat main protease yang ditunjukkan dengan nilai afinitas lebih baik dari ligan pembanding lopinavir adalah epigalosetin galate dan episatesin galate. Yang ketiga, senyawa satesin galate teridentifikasi sebagai senyawa yang paling menjanjikan dibandingkan senyawa lain sebagai inhibitor terhadap enzim pro dari SARS-CoV-2. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai COVID-19 dan peran metode docking in silico dalam pengembangan obat serta potensi daun teh hijau sebagai anti COVID-19. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih yang atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.